Pemirsa, Partai Demokrat berlabuh ke Koalisi Indonesia Maju dan mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun menyatakan siap turun gunung untuk dukung Prabowo. Kita akan simak sejumlah fakta dan juga daktanya pemirsa, karena memang setelah hengkang dari Koalisi Perubahan, Partai Demokrat kini berlabuh ke Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo Subianto. Dukungan itu secara resmi disampaikan Partai Demokrat saat bersambang ke kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. Kita akan simak selengkapnya pernyataannya berikut ini. Baik, pemirsa, kita akan langsung melihat bagaimana fact check-nya yang akan kami bahas mengenai Demokrat yang berlabuh ke Koalisi Indonesia Maju. Kita akan lihat pemirsa, untuk data yang pertama ini adalah mengenai jumlah kursi. Dengan demikian memang partai pendukung Prabowo kian bertambah. Persentase presidensial threshold yang dikoleksi Koalisi Indonesia Maju pun makin menggemuk. Prabowo Subianto ini mendapatkan 260 kursi dari 78 kursi dari Gerindra, kemudian 85 kursi dari Golkar, 44 kursi dari PAN, dan tambahan baru 54 kursi dari Demokrat. Kemudian Ganjar Pranowo ini sekarang totalnya menjadi 147 kursi, yaitu 128 dari PD Perjuangan, kemudian 19 kursi ini dari P3. Selain itu juga ada partai lain, yaitu di sini ada Perindo meskipun tidak memiliki kursi, kemudian juga ada PSI dan juga ada Hanura bersama dengan Ganjar. Nah, kalau di Anies Baswedan itu ada 167 kursi totalnya, 59 kursi adalah Partai Nasdem, kemudian 58 kursi adalah PKB, kemudian PKS 50 kursi, dan Anies Baswedan juga didukung oleh Partai Umat. Ya, itu tadi mengenai jumlah kursi dan juga masing-masing dukungan partai pemirsa. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana grafis berikutnya, itu adalah alasan Demokrat mendukung Prabowo Subianto. Ini juga disampaikan saat kunjungan ke Hambalang kemarin, dan ini dikatakan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN yaitu Viva Yoga Mauladi yang juga hadir di pertemuan itu, mengatakan kenyamanan Partai Demokrat yang serasa at home bersama dengan Koalisi Indonesia Maju karena ada kesamaan cita-cita dan chemistry. Bahkan Pak SBY ini mengatakan siap untuk turun gunung. Kita akan melihat pernyataan berikutnya. Pak SBY ini menyatakan siap turun gunung untuk memperjuangkan Prabowo Subianto. Kemudian kita akan melihat juga pemirsa selanjutnya di fact check berikutnya. Ini adalah pernyataan dari Golkar yang juga bahkan sudah memberikan sinyal akan bergabungnya Demokrat seminggu sebelum pertemuan Hambalang. Yaitu akan ada partai baru yang masuk dengan ciri warna yang sudah ada di Koalisi Indonesia Maju. Maksudnya ini adalah PAN yang juga berwarna biru seperti Demokrat yang akan segera bergabung atau akan segera diresmikan penggabungannya. Kita juga memiliki informasi pemirsa bahwa mengenai kemesraan yang terlihat jelang berlabuhnya Partai Demokrat. Sebenarnya memang kemesraan dan kedekatan antara kedua petinggi partai khususnya ini sudah terlihat sejak seminggu lalu. Di hari ulang tahun Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri atau Pepabri, SBY dan Prabowo ini mengenakan pakaian yang sama khas Pepabri, kemudian duduk bersebelahan dan juga banyak berbincang. Bahkan keduanya ini pemirsa sempat bergandengan tangan dan juga bernyanyi bersama. Itu adalah kemesraan yang terlihat seminggu sebelum keputusan atau bergabungnya Demokrat di Koalisi Indonesia Maju ini. Kemudian pemirsa, sebenarnya seberapa dekat sih Gerindra dan juga Demokrat ini? Nah, kalau fakta historisnya sebenarnya kedua partai dan petingginya ini cukup dekat karena mereka juga berkoalisi saat pemilihan presiden 2019. Akan tetapi sebenarnya pemirsa, ada sedikit percikan dan juga bumbu-bumbu ketidakharmonisan dalam koalisi kedua partai lantaran yang pertama sebenarnya SBY itu kecewa karena AHY tidak terpilih sebagai cawapres Prabowo kala itu. Bahkan pada saat itu kalau kita ingat ya pemirsa, ada politisi Partai Demokrat yaitu Andi Arief yang pada saat itu merupakan Wasekjen dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat. Andi Arief ini pernah menyebut Prabowo adalah jenderal kardus begitu. Yang maksudnya jenderal yang memilih kardus uang karena ada desas-desus politik transaksional dengan terpilihnya Sandi sebagai cawapres kala itu.
Bahkan juga pemirsa, fakta berikutnya adalah SBY ini sebenarnya tidak menghadiri pendaftaran Prabowo Sandi ke KPU. Mungkin itu masih adalah buntut kekecewaan karena AHY tidak terpilih kala itu. Kemudian Prabowo juga pernah mengabaikan naskah pidato yang telah dikoreksi oleh SBY. Pada saat itu SBY sudah membuat pidato yang langsung dikoreksi oleh SBY sendiri, ditulis oleh SBY sendiri, tapi pada saat pembacaan pidato ternyata Prabowo membawakan pidato yang berbeda dengan naskah yang berbeda. Kemudian Demokrat juga sebenarnya tidak hadiri kampanye akbar Prabowo Sandi di GBK pada saat itu. Ini juga sempat menjadi perbincangan begitu ya pada saat itu. Dan kemudian yang terakhir, SBY juga pernah singgung politik identitas yang diduga kritik Prabowo. Ini sempat ada surat juga pemirsa yang ditulis pada saat itu yang banyak orang mengaitkan begitu ya dengan politik identitas yang diduga memang mengkritik Prabowo karena pada saat itu kampanye politik identitas identik begitu ya dengan Prabowo pada saat pemilu 2019. Kemudian kita akan melihat di infografis berikutnya pemirsa, bahwasanya bagaimana sebenarnya dengan koalisi saat ini. Dukungan Demokrat ke Prabowo di Pilpres 2024 ini sudah terucap sebenarnya oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono serta tentunya sejumlah elit Partai Demokrat dan juga Gerindra. Hanya saja dukungan ini masih akan disampaikan secara resmi dan secara publik begitu ya pada 21 September nanti. Dan siapakah yang akan membacakan dukungan ini secara resmi, yaitu akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga digadang-gadang begitu ya dapat menjadi bakal cawapres dari Partai Demokrat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.